Baik, selamat sore Pak Erwin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya terkait digitalisasi, khususnya dalam industri digital. Yang pertama ini, saya akan menjelaskan secara singkat terkait model bisnis digital, yang mana model bisnis digital ini adalah sebuah strategi yang mana itu kita menggunakan teknologi digital untuk menciptakan nilai, memberikan produk ataupun layanan, serta mendapatkan keuntungan. Terus untuk apa sih industri pendidikan itu? Nah, di sini industri pendidikan adalah ekosistem yang mana itu mencakup semua aktivitas, kemudian teknologi, pelaku usaha, dan juga institusi yang terlibat dalam penyediaan layanan pendidikan, mulai dari penyampaian ilmu pengetahuan hingga pelatihan keterampilan praktis. Kemudian kita masuk di mengapa industri pendidikan itu penting untuk melakukan transformasi digital. Yang pertama itu karena adanya aksesibilitas, yang mana di sini teknologi dapat memungkinkan siswa dari daerah terpencil itu untuk belajar tanpa adanya batasan secara geografis. Kemudian itu yang kedua, kita bisa lihat dari segi efisiensi, yang mana secara efisiensi itu proses belajar bisa lebih cepat, terukur, serta disesuaikan dengan kebutuhan dari individu. Kemudian untuk yang ketiga itu kita bisa adanya inovasi, yang mana dengan digitalisasi kita bisa menghadirkan pembelajaran berbasis AI, gamification, dan juga konten multimedia seperti video, simulasi, bahkan AR atau VR. Contohnya itu yang bisa kita lihat, yang mana contoh inovasi yang perlu dilakukan itu, yang pertama kita bisa melakukan pengembangan platform pembelajaran online yang adaptif. Kemudian yang kedua itu kita bisa melakukan sistem manajemen pembelajaran atau LMS yang bisa melacak progres dari siswa. Kemudian yang selanjutnya itu kita bisa melakukan integrasi forum, diskusi, dan juga live streaming untuk interaksi dua arah. Kemudian selanjutnya itu kita masuk pada comparison yang antara tradisional dan juga platform digital. Nah, untuk kategorinya di sini secara market research-nya itu tradisional itu terbatas pada lokasi fisik sekolah ataupun kampus. Untuk digitalisasi secara digital itu dia bisa menjangkau secara global, bisa diakses dari mana saja. Kemudian untuk dominance-nya itu dia itu secara tradisional hanya bergantung pada reputasi institusi, sedangkan untuk digital itu dia bergantung pada teknologi dan juga user experience. Kemudian untuk adaptability-nya itu, kalau secara tradisional dia itu lambat beradaptasi terhadap tren baru, sedangkan secara digital itu dia cepat melakukan untuk mengadopsi AI, AR atau VR, dan juga metode hybrid. Kemudian untuk consumer interaction-nya itu, kalau tradisional itu tatap muka satu arah, sedangkan kalau digital itu dia itu bisa melakukan interaksi secara interaktif dan juga dua arah serta berbasis data. Kemudian untuk bagian service transformasinya itu, kalau secara tradisional itu dia fokus pada pengajaran konvensional, sedangkan kalau digital itu dia fokusnya pada pengalaman belajar yang dipersonalisasikan. Kemudian kita masuk ke bagian dua alasan utama kenapa butuh transformasi secara digital. Yang pertama itu karena adanya perubahan perilaku konsumen, yang mana generasi digital itu lebih menyukai belajar lewat video dan juga aplikasi ataupun platform interaksi daripada melalui buku teks. Nah, yang mana jika tidak beradaptasi dengan digitalisasi, sebuah institusi pendidikan tentu akan mengalami yang namanya kehilangan relevansi.
Kemudian yang kedua itu adalah efisiensi dan juga skalabilitas, yang mana secara digitalisasi ini memungkinkan untuk pengajaran yang lebih hemat biaya dan juga bisa menjangkau ribuan siswa sekaligus, yang mana ini membuka peluang baru yang dalam hal bisnis khususnya yang lebih besar dan juga berkelanjutan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke Business Innovation Types Recommendation. Nah, di sini saya memilih tipe inovasi bisnis dari kategori Revenue Model Innovation, yaitu eh, yang subscription model, yang mana karena subscription model ini dia memiliki fokus pada penyediaan akses ke konten pembelajaran yang premium melalui langganan bulanan ataupun tahunan. Nah, yang mana model ini cocok untuk platform edukasi karena yang pertama itu dia dapat memberikan pendapatan berulang dan juga stabil. Kemudian yang kedua itu dia itu dapat mendorong loyalitas pengguna. Kemudian yang ketiga itu bisa dikombinasikan dengan model freemium, yang mana itu model freemium itu dia di sini konteks kontennya itu berupa konten dasar gratis dan juga konten lanjutan yang berbayar. Nah, seperti contohnya itu kita bisa menggunakan eh, seperti penggunaan penggunaannya itu bisa diakses, eh, pengguna itu bisa mengakses materi materi dasar secara gratis. Kemudian kalau selanjutnya itu dia bisa melakukan langganan untuk mendapatkan kelas secara interaktif atau mungkin sertifikat bahkan mentoring. Sekian, terima kasih Pak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila kelebihan waktunya 2 menit. Terima kasih Pak.